adalah membuat kegaduhan baru, dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga. Tetapi sayang sekali Pak Jokowi nampak kejangkitan penyakit serakah. Tidak pandai bersyukur pada karunia Allah dalam mengakhiri jabatan kepresidenannya yang tinggal 15 bulan lagi. Presiden Jokowi telah dan masih melancarkan langkah-langkah politiknya yang menurut saya sungguh kurang terpuji. Mula-mula ingin menambah jabatan kepresidenannya 1 periode lagi, terus menjadi 3 periode. Tetapi alhamdulillah PDIP, partai yang berperan paling penting dalam mengusung Jokowi menjadi presiden 2 kali, menentang secara frontal keinginan akal bulusnya itu. Apalagi yang beliau lontarkan itu, sebenarnya sudah dari awal Pak Jokowi bilang, jangan bikin kegaduhan, ya, bahwa beliau tidak ada niat untuk melanjutkan 3 periode atau semacamnya. Meskipun sebenarnya rakyat menginginkan itu, tapi beliau taat dengan konstitusi. Tapi Mbak Amin ini terus-terus saja menggoreng ya isu-isu bahwa Pak Jokowi ini menginginkan menjadi presiden untuk ketiga kalinya. Ya, selalu nimbrung setiap ada isu-isu tentang Pak Jokowi dan seperti jasa palsu. Ya, kemarin people power meskipun gagal, terus saja Pak Amin Rais ini ya, bukannya menjadi seorang bapak bangsa yang menjadi contoh panutan, tetapi terus saja menggoreng isu-isu seperti ini. Sesungguhnya ambisinya itu masih menyala sampai sekitar ya katakanlah 3 bulan terakhir, tetapi akalnya nampaknya meyakinkan dirinya, keinginannya itu terlalu ambisius sehingga terlalu luas dan sangat masif perlawanan yang datang dari masyarakat sipil. Saudaraku, apalagi ambisi bulusnya itu, maaf ya ini agak sedikit bulus, langsung saja ya, menjadi mustahil terlaksana karena harus melewati sidang umum MPR RI yang cukup sulit. Terutama Bu Megawati yang menjadikan Jokowi sebagai petugas partai emoh menolak terhadap ambisi yang tidak kenal malu itu. Sudah 10 tahun jadi presiden, kok masih belum puas. Nah, dalam khazanah bahasa Jawa terkenal ungkapan urip sing prasojo, urip sak madya, urip sing sumeleh. Kira-kira artinya hiduplah secara sederhana yang tidak eksesif dan pasrah pada takdir ilahi. Jadi ada kearifan Jawa lainnya, yakni nerimo ing pandum. Pak Jokowi itu umpama hari terakhir jabatannya itu besok, kalau malam ini dimungkinkan akan ada people power itu, mereka akan paksa. Meskipun besok pagi berakhir itu, malam ini. Untuk apa mereka kayak gitu? Ya untuk nganterin masa akhir jabatan itu, biar kelihatannya penting. Keren. Biar mereka dianggap. Oh iyalah. Tapi sebetulnya masyarakat gimana? Kan Yusman pasti suka sebagai antropolog ini. Bagusnya disebut elit power. Bukan people power. Enggak lah, people 80% rakyat Indonesia. Iya. Puas happy dengan pemerintahan Pak Jokowi. Senang. Iya. Mendapat pelayanan Pak Jokowi. Iya. Dan terus jadi people apa itu namanya? Oh, jadi elit. 82% masyarakat puas dengan pelayanan Pak Jokowi. Kontras dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Amin Rais bahwa masyarakat menolak, menolak. Ya sebenarnya kalau semisal presiden itu ada konstitusi 3 periode, sudahlah dilibas. Presiden Jokowi pasti akan menjadi presiden lagi untuk yang ketiga kalinya. Masyarakat bawah seperti kami, ya seperti orang-orang di sekitar saya juga banyak yang menginginkan presiden itu 3 periode, tetapi karena kami mengerti konstitusi, Pak Jokowi juga taat konstitusi, jadi kita legowo semuanya ya untuk kemudian diteruskan oleh mungkin Ganjar, Prabowo segala macam ya. Ya ini politik,
bagaimanapun juga Pak Jokowi akan kalau bisa itu diturunkan di akhir masa jabatannya dengan people power dan lain sebagainya supaya mereka dianggap keren mengulang 1998 ketika menurunkan Presiden Soeharto pada waktu itu. Tapi sekarang itu bukan zamannya itu. Itu elit power. Pesan saya sampai ke Pak Jokowi, hentikan manuver ugal-ugalan Anda. Ugal-ugalan yang mana? Lagi serak suara. Sama, saya juga lagi serak. Sinten Pak, yang manuvernya ugal-ugalan. Siapa Pak? Pak Jokowi. Kayaknya kalau sampean bilang Pak Jokowi ugal-ugalan, salah alamat. Oke, keliru sampean. Karena dari dulu Pak Jokowi itu orangnya santai, koyok di pantai. Tapi pernah ugal-ugalan ya. Dia pergerakannya seperti air mengalir ya. Apalagi jabatannya sudah mau berakhir. Kayaknya tinggal menyelesaikan beberapa tugas yang memang harus diselesaikan sampai masa jabatannya sebagai presiden berakhir. Buat Pak Amin Rais, selamat istirahat nggih. Pokoknya sehat selalu Pak Amin, panjang umur, bermanfaat untuk orang banyak dan negara, begitu. Harusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Jokowi menghitung hari. Detik demi detik. Bukan Pak Jokowi yang hitung hari, Amin Rais yang hitung hari, yang sudah bau tanah, tahu. Semoga pesan saya sampai ke Pak Jokowi, hentikan manuver ugal-ugalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Saya izin setik videonya Pak Amin Rais. Saya bingung, ini yang ugal-ugalan sebenarnya siapa? Apakah Bapak atau Pak Jokowi gitu ya? Karena setahu saya Pak Jokowi itu santai aja. Segala sesuatu yang beliau kerjakan, termasuk juga ya katakanlah manuver politik, itu sah-sah saja sebagai seorang warga negara, karena presiden juga termasuk warga negara ya. Itu sah-sah saja bermanuver politik dan lain sebagainya sejauh tidak keluar dari koridor undang-undang yang berlaku. Nah ini sekarang siapa yang ugal-ugalan Pak? Coba saya tanya. Untuk tujuan ini kita mengajak bahasa Indonesia bersama desa. Aksi tanggal 7 Juli tahun 2023 gagal. Kemarin yang katanya dilakukan oleh segelintir orang yang menamakan dirinya People Power di Solo, ternyata dihadiri kurang lebih hanya 150 orang. 150 juta. Dan itu dilakukan di jalan atau gang yang sempit, tidak kurang dari 1 jam, masa sudah membubarkan diri. Mari kita beranalogi yang positif, kita berpikir hal yang baik bahwa apa yang dikatakan oleh manusia-manusia pendengki, manusia-manusia tukang fitnah yang melakukan gerakan People Power ini adalah hanya untuk mau mencari panggung, membuat gaduh negara ini. Kemarin tanggal 7 Juli Pak Jokowi berada di Jayapura, Papua, dan kami masyarakat di Papua sangat bangga, sangat bahagia, sangat senang dengan kedatangan Pak Jokowi di Papua. Nah, terkait dengan gerakan People Power yang dikatakan oleh segelintir manusia-manusia pendengki, manusia-manusia iri yang tidak mau melihat bangsa Indonesia ini adalah sebuah bangsa besar yang sudah maju di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Mereka melakukan gerakan yang menurut saya bukan People Power, tapi People Barisan Sakit Hati, People Power yang diukur dengan skala jumlah penduduk bangsa Indonesia per hari ini sekitar 280 juta. Berarti yang hadir hanya 150 orang itu tidak lebih dari sebuah dusun kecil warganya itu. Dan itu disebut sebagai barisan sakit hati orang-orang yang lapar yang membutuhkan sebungkus nasi dan hadir di situ. Ya terima kasih untuk para pendemo itu yang sudah mendapatkan nasi, mendapat sebungkus nasi daripada Pidato Jokowi di depan puluhan ribu relawannya
Ada yang ingat kata Gus Dur nggak? Apa kata Gus Dur tentang si Amin Rais, Pembohong, ketua MPR? gelandangan politik. Ingat nggak? Ayo, siapa yang ingat? Amin Rais adalah, ayo silakan tulis di kolom ya. Salam NKRI, harga mati. Amin Rais akhirnya sadar dan mengaku dirinya tak disenangi banyak orang, bahkan sebagian dengan tegas melemparkan berbagai kalimat ejekan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais kembali membuat pernyataan ke publik. Sebelumnya dirinya membuat beberapa kalimat yang kontroversi, diantaranya kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, agar melawan balik pemerintahan Jokowi saat Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka BTS Kominfo. Memerintahkan Jokowi agar berhenti melakukan cawe-cawe di Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Hingga yang terakhir adalah Amin Rais meminta agar people power melengsarkan Jokowi sebab katanya sudah tak konstitusional. Atas pernyataan-pernyataannya yang selalu live di channel YouTube-nya itu membuat geram netizen. Netizen memberikan komentar pedas tentang sosok Amin Rais. Atas komentar netizen tersebut, kini Amin Rais merasa sebagai orang yang paling disakiti dan dianiaya di Indonesia. Saudara-saudariku sekalian, akhir-akhir ini saya dibully di berbagai media sosial dengan kata-kata yang mengejek, menghina, pengkhianat, kemudian sudah bau tanah, sengkuni, penipu, dan lain-lain. Tetapi buat saya ini sangat biasa saja, ujarnya di video yang kini menjadi perbincangan hangat di medsos itu. Amin Rais selalu membacakan ayat Al-Quran yang artinya bagi orang-orang beriman yang menjadi hamba yang maha rahmat akan berjalan di atas bumi dan dijahil oleh orang-orang dungu. Sebagaimana diketahui, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais secara terbuka di acara Rakyat Bertanya, Kapan People Power, yang diselenggarakan di Gedung Umat Islam, Kartopuran, Solo, mengungkapkan people power perlu dilakukan. Hal itu disampaikan mantan Ketua MPR RI itu setelah beberapa tokoh lainnya, seperti Egy Sujana dan Sahganda Nainggolan, yang menyoroti situasi Indonesia pada kepemimpinan Presiden Jokowi. Amin Rais juga meminta umat Islam dan rakyat bersama-sama serukan bahwa ayo Jokowi turun dari presiden. Semua turun, kita minta tolong Jokowi turun. Anda tidak berfungsi sebagai presiden. Saya ingatkan mengapa kita nggak perlu takut, seru Amin Rais dengan semangat-semangatnya. Memang tidak semua keputusan pemerintah itu mampu menyenangkan semua orang. Namun yang pasti setiap kebijakan yang diambil merupakan jalan terbaik menuju Indonesia emas yang ditargetkan 2045. Ya, kenapa Pak Amin Rais itu kok selalu dibully, ya kan, oleh masyarakat? Dia merasa dibenci oleh masyarakat karena manuver-manuver yang beliau lakukan begitu. Ya, beliau bertentangan dengan apa yang sudah dilakukan hari ini oleh Pak Presiden Jokowi. Seolah-olah apa yang dilakukan Presiden Jokowi hari ini itu nggak ada benarnya begitu. Maka kalau ada kesempatan untuk menyinyiri, ya, mengkritik, ya, maka Pak Amin Rais adalah orang yang terdepan untuk itu, ya. Apapun kesempatannya, beliau nimbrung ijazah palsu, kemudian menggaungkan people power, ya kan. Pak Jokowi sudah bilang bahwa beliau tidak akan 3 periode, enggak, meskipun rakyat itu menginginkan, tetapi beliau taat konstitusi. Tapi apa digoreng lagi oleh Mbak Amin? Ya, Pak Jokowi katanya menggunakan akal bulus segala macam, ya, untuk melancarkan usahanya menuju presiden 3 periode. Dan banyak lagi Pak Amin Rais ini, ya, seharusnya beliau menjadi yang senior, tokoh senior di Republik ini. Seharusnya di akhir-akhir beliau, ya, masa-masa tua begitu, ya, menjadi seorang tokoh panutan begitu, ya, menjadi bapak bangsa, menjadi tokoh yang menjadi penyejuk, ya, di bangsa ini begitu, ya. Bukan malah kemudian Pak Amin Rais menambah suasana, ya, suasana ini media sosial dan lain sebagainya menjadi sangat sedikit panas, ya, dengan statement yang disampaikan oleh Mbak Amin Rais. Rakyat hari ini sudah cerdas. Ketika mendengar sebuah berita, rakyat akan mengecek sumbernya dari mana. Rakyat sudah sangat cerdas
dan tidak gampang dan mudah untuk digerakkan, walaupun itu dengan seorang tokoh yang dianggap tokoh di republik ini. Rakyat sudah cerdas, mereka akan mengecek sumbernya dari mana. Ya, dan ini patut dibanggakan bahwa rakyat Indonesia sekarang itu sudah pintar menilai, ya, dan juga menganalisa. Terima kasih teman-temanku. Allahu a'lam bishawab. Salam waras, salam NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.